Saya petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia jangan ada melakukan yang kalian lakukan adalah Allah. Dapat dijawab apa Tuhan itu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Okay, let's open this class by reciting basmalah together. Karena ini jam terakhir, belum ngantuk jam berapa? Kita tepuk sih kan? Dua kali tepuk pramuka. Tepuk satu. Duit. Tepuk tunggal. Oke. Oke, dari sini I want to take video for my assignment for my project. So I ask your permission. Minta izin di video. I ask you your cooperative semua kerjasamanya selama 20 minutes lalu cuma 20 menit ke depan mau kerjasamanya biar kelihatan banyak di video. Oke. Siapa tahu? This is Cristiano Ronaldo. Ini kalau ketika kamu lihat gambar ini, kamu bisa mendeskripsikan kira-kira? Bisa. I want to try describe this. Okay, maybe I give you example first ya. This is Cristiano Ronaldo, the greatest football player of all time. Is there anyone who does not agree with the statement that it is the greatest of all time? Yes. Ada yang fans Messi di sini? Bagus. This is Cristiano Ronaldo, the greatest football player of all time in the world. He has a good physique. He has a handsome face. He's very talented. He's not only good as an athlete, but also humble personality dan juga a good father. Okay, then jadi sini seperti tadi ya. Sini kita akan belajar tentang descriptive text. Jadi we are learning about descriptive text. What is descriptive text? So the definition is a descriptive text is a text that describes a person, place, animal, or thing in detail, so the reader
can imagine it clearly. Jadi sebuah teks yang itu menggambarkan kita itu kamu mau deskripsikan orang atau tempat atau hewan atau benda, misalnya deskripsikan ini bentuknya kotak, warnanya biru dan lain-lain. Itu supaya orang itu yang sebelumnya nggak tahu itu apa jadi tahu dengan kita mendeskripsikan. For the purpose is to describe and give detailed information about an object. Baik, supaya kita itu memberikan describe dan detailnya. To make the reader or listener see, hear, or feel the object. Jadi kayak benar-benar yang membaca itu atau yang mendengar itu benar-benar bisa paham benar. Kalau mungkin the texture is agak kasar atau the texture is soft, itu benar-benar kita harus sedikit mungkin supaya si pembaca bisa atau yang mendengar itu paham apa yang kita deskripsikan. And the general structure is there is two. The first is identification, introduce the subject, who or what is described. Seperti namanya tadi, Cristiano Ronaldo. Kita beri identifikasinya dulu. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Ya, oke, seperti itu. Jadi ada identifikasinya dulu. Atau mungkin siapa? Saya mungkin mau mendeskripsikan Mr. Habibie. Mr. Habibie is the student of Raden Masaid Islamic State University. Jadi seperti itu. Jadi ada identifikasinya dulu. Ini orang atau benda ini apa gitu, kita identifikasi dulu. And then next to the description, give juga beberapa qualities atau karakteristik. Kita sudah identifikasi tuh Cristiano Ronaldo, itu supaya important. Terus kita tambahkan detail-detailnya lagi. Misal dia good fisiknya bagus, good stamina, terus handsome. Itu juga kind person, orang yang ya is very rich. Pokoknya kita tambahkan detail-detail yang tidak mungkin kalau the eye color atau bentuk rambutnya mungkin rambutnya lurus atau wavy bergelombang, itu boleh ditambahkan. Pokoknya sedetail mungkin supaya orang-orang itu paham. Untuk gender structure-nya. And then for the premium features, list of simple presentation. Example is she has long hair, he is tall. Jadi itu menggunakan kita simple presentation kita mendeskripsikan. Lalu list of adjective, example is beautiful, tall, friendly, traditional, modern. Then list of living verb is are, has, have, looks, seems, sometimes use of have verb. Quietly, happily, gently. Itu kita ini adalah creative features atau bahasa yang kita gunakan dalam descriptive text. Itu ada beberapa macam. Okay, example for the first example is the identification, the genetic structure. Yang pertama itu adalah Lisa is my favorite idol. He is a member of a popular K-pop group called Blackpink. Itu identifikasinya. Identification. Then the description. She is very beautiful and talented. She has long straight hair and big brown eyes. Lisa is not only a great dancer but also a friendly person. Many fans admire her cheerful personality and her fashion style. Analisisnya bisa dilihat, identifikasinya Lisa is my favorite idol, bla. Itu pertama. Kalau kita deskripsi teks harus ada identifikasinya terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan deskripsinya. Sedetail mungkin yang bisa kalian berikan. She is very beautiful. She has long straight hair and big brown eyes. Friendly person, cheerful personality, and good fashion style dan lain-lain. Itu tadi deskripsinya. Ini tadi di adjektifnya atau kata sifatnya ada beautiful, talented, friendly. Untuk presentasinya bisa she has
Ini contohnya bisa kita gunakan to describe person. There is a description, hair and eye color, body type and height, personality. Ini bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan orang, describing people. Contohnya hair description, he has short hair, he has long hair, he has curly hair, she has wavy hair, he has flat hair. Terus juga mungkin kalau kita warna rambut dan warna mata, he has black hair, or he has brown eye color, begitu. Dan juga ada body type, kita bisa menyimpulkan orang dari tubuhnya, fisiknya. He has tall body, he is chubby, he is a muscular person, he is fat person. Itu kita bisa menggunakan body type. Kita bisa mendeskripsikan orang dengan salah satunya body type. Itu juga personality. Ini kalau kita sudah kenal, mungkin kita tahu ya sifatnya. Tapi kalau mungkin cuma lihat dari gambar, mungkin kita nggak tahu. Ini kalau teman sendiri, mungkin kita tahu. Jadi kalau the personality is friendly, ramah, funny, shy, smart, talkative, then maybe crazy or something. Bisa kita gunakan. Ini contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk describing people. Oke, untuk contoh kedua kita bisa describe place. Contohnya ini adalah school, sekolah. Ya. The first one, the first general structure obviously is identification. My school is SMA Negeri 1 Surakarta. It is located in the center of the city. Ini identifikasinya. Jadi kita harus kasih identifikasi lebih dahulu. Kita jelaskan apa yang mau kita deskripsikan. Dan kita tambahkan detailnya, deskripsinya. The school has a big yard and many classrooms. The library is very comfortable with thousands of books. There is also a science laboratory and a museum. My school is clean and green. Students love studying here because the teachers are friendly and the environment is peaceful. So, the description of place. For the analysis, you can see the identification. My school is SMA Negeri 1 Surakarta. Description is the school has a big yard. There is also science laboratory and museum. The school is clean and green. Terus untuk temperature-nya kita lihat untuk karena sifatnya ada comfortable, clean, green, peaceful dan juga lain-lain. Itu untuk deskripsi describing place. Untuk describing place we can use this kind of example. Kita bisa mendeskripsikannya itu mungkin dari size-nya, dari ukurannya. Is it big, small, large, narrow, long, or height? Itu kita bisa mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan place, nah itu ya. Atau juga mungkin shape-nya, bentuknya. Is it square, oval, hexagon, or triangular? Itu bisa. Dan facilities mungkin kita mendeskripsikan tempat. Itu ada fasilitas-fasilitasnya di sana, kita bisa tambahkan detail. Sekolah tadi kan ada laboratory, ada library, ada museumnya, ada dan lain-lain di sekolah. Itu bisa contohnya bisa ada parking lot, library, laboratory, toilet, kantin, dan lain-lain. Terus juga kita bisa menambahkan fungsi di deskripsi tempat. Misalnya per sekolah untuk study, misalnya kalau mosque atau masjid to pray, temple, candi juga untuk to pray. Dan kalau kita mendeskripsikan tempat olahraga, kita bisa gunakan to play atau to exercise seperti itu.
Kemudian dalam mendeskripsikan tempat kita juga bisa pakai atmosfer. Misalnya kalau kita di masjid mungkin atmosfer atau suasananya peaceful, ya quiet. Kalau kita mungkin di tempat yang agak ramai mungkin di Menara Eiffel atau di mana mungkin atmosfernya crowded, ramai. Atau di pembuangan sampah mungkin dirty dan lain-lain. Itu kita bisa mendeskripsikan tempat dan salah satunya atmosfer. Kemudian juga bisa menggunakan surrounding. Di yang kita deskripsikan itu dikelilingi oleh apa? Gitu. Misalnya the school is surrounded by many green trees. Kita sekolah ini dikelilingi banyak pohon yang hijau. Atau ini berseberangan dengan sungai. Kita bisa menggunakan dikelilingi tall building. Kita bisa menggunakan itu salah satunya. Okay, the next practice. Okay, the instruction is write a descriptive text, one short paragraph about one week following sentence. The first is your idol or person. The second is your favorite place. Guidelines, start with identification. Jangan lupa kita identifikasi dulu who or what are you describing, and then continue the description. Cuma kita sambil melaksanakan soal description. Oke. Oke, jadi silakan dibuka selembar kertas ke practice your writing skill. Ayo teman-teman, silakan dibuka selembar kertas. Kita latihan descriptive text. Untuk yang pertama, untuk yang person, mungkin kalian bisa describe teman aja. Teman sebelahnya aja mungkin. Nanti lebih kelihatan mungkin kalau wavy hair or flat head or white skin or brown skin kan lebih enak. Kalau personnya sama partner. Kalau nggak mau sama teman sebelahnya, kalau mau tetap idol ya nggak apa-apa. Mungkin siapa idol kalian? Minta uang siapa bisa? Itu apa? Silahkan. Oke, 10 menit ya. Pertama kita aja yang idol dulu aja, yang pesan aja dulu ya. Untuk flash tunggu yang pesan selesai dulu. Mungkin aku tunjukin contohnya tadi jalan biar kasih identifikasinya dulu. Di laptop sih. Di laptop anu, Risma. Kamu bukan laptop Risma? Di laptop. Lagi siswa nih. Kota nih, apa di komputer? Dari mau orang siswa. Oh, rame. Taruh casis sana. Taruh casis. Ayo kita durang ya, pas durang ini loh. Wah, dari sini
Identifikasi dulu ya. Kita bisikan temannya, mungkin bisikan apa? Ahmad Raihan, mungkin. Ahmad Raihan is my friend, is my best friend, he is my classroom mate. Lalu ditambahkan deskripsinya. Tiga sampai 5 sentence saja nggak apa-apa. Yang penting sentence structure-nya jelas ya. Ada identifikasi dan deskripsi. Mantap gitu. Lalu masuk singkat identification dan the description 3 until 5 sentence.
Kita sudah bisa tulis deskripsi teks ya. Sekarang kita practice speaking. Dalam pagi nanti misalkan masuk dibaca. Aferos. Kapan? Oke, tadi kedua ya.
Sabar. Pada Messi. Silakan. Belum. Berarti ketiga. Alam. Who are you describing? Ronaldo is the money people and history. Terima kasih Mas. Jadi kasih dia. Untuk saya Oke, disilakan from darkness and to He is tension in God and region Allah Subhanahu wa Ta'ala. He has no country but no state. He is handsome like nanti Mas siapa tadi? Mas. Silakan Mas Andares. Nanti yang speaking. Luar sekarang Mas. Betul. Islam is al-Qadir. Menjadi karangannya his eye is broad and his head is heavy. He's so strong because he likes he's so peace tapi not identity and he's so funny and Belum.
Gampang deh. Terima kasih. Years old. This from Argentina, he is a girlfriend and a Yes, my friend is tall and was one and is friendly and kind. He is like ace. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan teks deskriptif seperti itu. Jadi identitasnya itu jelas. Ada identifikasi terlebih dahulu, habis itu description. Kalau seperti itu orang yang bertamu juga masalah paham dengan apa yang kita deskripsikan. Tentu saja. Untuk place kita di next meeting aja. Teman saja. Ini, oke. Sini. Thank you guys for attention. Saya minta maaf kalau ada banyak salah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close this class by setting the together.